Awalnya saya cuma menonton video mengenai adiksi seperti biasa, tetapi ada pernyataan yang membuat saya terkejut. So now there's a lot of research that shows that addictions are somewhat heritable, which means that you can inherit them genetically. Wow, aku nggak salah dengar kan? Karena menurut personal opini saya kira adiksi itu adalah sesuatu yang hampir keseluruhannya dipengaruhi oleh lingkungan. Dan ternyata lebih dari setengahnya dipengaruhi genetik. Hal ini adalah hal yang baru untuk saya. Dan ternyata ini bukanlah hal yang baru ditemukan oleh para peneliti. Saya menemukan kalau semisalnya research mengenai keterlibatan genetik dalam substance use disorder atau adiksi zat sudah diteliti dari tahun 1940-an. Hi, I'm your teller Mr. Q, and before we dive into the explanation, remember, biarkan informasi ini menjadi pilihanmu, bukan kewajibanmu, sebab aku hanya berbagi denganmu, bukan mengarahkanmu. Disclaimer, yang menyampaikan informasi ini bukanlah profesional berlisensi ataupun orang yang bergelut dalam bidang tersebut. Tetapi, bukan berarti informasi berikut salah, karena saya mengambil informasi-informasi yang saya dapatkan berdasarkan riset yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Pertama-tama, apa itu SUD atau Substance Use Disorder? Seperti namanya, SUD atau Substance Use Disorder adalah gangguan ketika seseorang menggunakan zat seperti alkohol, nikotin, ganja, dan lain-lain secara berlebihan atau tidak terkendali, sehingga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, perilaku, atau kehidupan sehari-hari. Pada studi yang dilakukan oleh Elizabeth C. Cromwell, Jane Abiger, Daniel M. Dick, dan M. Scott Bowers pada tahun 2017 ditemukan bahwa studi kembar dan studi keluarga menunjukkan adanya pola pewarisan keluarga yang kuat pada SUD atau Substance Use Disorder. Riset menunjukkan bahwa sekitar 40-60% dari adiksi dipengaruhi oleh genetik dan bagaimana otak kita mencerna zat tersebut. Nikotin, estimasi penurunan karakter berdasarkan genetiknya ada di angka 30-70%. Ganja, estimasinya ada di angka 51-59%. Opioid, estimasinya ada di angka 50%. Kokain, estimasinya ada di angka 40-80%. Alkohol, estimasinya ada di angka 50%, dan bahkan di beberapa research menunjukkan bahwa angka sampai 64%. Tetapi, perlu diluruskan terlebih dahulu, angka 40-60% ini menunjukkan seberapa besar peran gen dalam variasi resiko adiksi di populasi, bukan seberapa besar gen mengontrol hidup seseorang. Lalu bagaimana cara genetik kita menentukan apakah kita akan lebih rentan dengan SUD atau tidak? Pertama-tama, mari kita ambil contoh dari alcohol use disorder atau AUD. Di dalam tubuh kita ada gen yang bernama ADH1B dan ALDH2 yang bertugas untuk mengubah alkohol menjadi racun dan juga membersihkannya. Sebelum masuk ke bagaimana gen menentukan kerentanan SUD atau Substance Use Disorder, mari kita pahami dulu apa itu gen dan varian gen. Simpelnya, gen adalah instruksi di dalam tubuh kita. Kita bisa membayangkan tubuh kita sebagai buku resep juga hidangannya. Dan gen adalah resep-resep di dalam buku tersebut yang memberi instruksi dan mengatur bagaimana cara membuat hidangan. Sedangkan varian gen adalah versi berbeda dari resep hidangan yang sama. Contohnya, kita memiliki resep untuk secangkir teh. Resep versi 1 menggunakan 1 sendok teh, sedangkan versi 2 menggunakan 3 sendok teh. Hidangannya tetap teh, tetapi rasanya akan berbeda. Itulah varian gen. Di video kali ini, saya akan membahas 3 jenis SUD atau Substance Use Disorder. Yang pertama itu Alcohol Use Disorder. Yang kedua, Nicotine Use Disorder. Dan terakhir, Cannabis Use Disorder. Untuk beberapa orang yang memiliki varian gen ADH1B atau ALDH2 yang berbeda, mereka memiliki kecenderungan tidak menyukai alkohol ataupun sebaliknya. Jika varian ADH1B memiliki daya proses yang lambat, maka orang yang memiliki varian tersebut bisa cenderung lebih rentan terhadap alcohol use disorder karena tugas ADH1B adalah mengubah zat alkohol menjadi racun yang dibersihkan oleh ALDH2. Alhasil, jika pengubahan alkohol menjadi racun berjalan lambat, maka efek alkohol akan bertahan lebih lama dibandingkan orang lain.
Jika gen ALDH2 memiliki varian yang bekerja lambat atau tidak aktif, maka orang tersebut akan memiliki kecenderungan tidak menyukai alkohol. Dikarenakan ALDH2 bertugas untuk membersihkan racun yang sudah diubah oleh ADH1B. Jika ALDH2 bekerja dengan lambat atau tidak aktif, maka racun akan menumpuk dan membuat pemilik gen tersebut mendapatkan efek samping seperti wajah merah, mual, atau pusing. Tentu saja, ADH1B dan ALDH2 bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah genetik seseorang lebih rentan atau tidak terhadap SUD. Ada juga gen yang bernama DRD2 yang memengaruhi cara otak menentukan seberapa kuat kamu merasakan reward atau dopamin. Variasi gen DRD2 yang dapat membuat rentan seseorang terhadap SUD adalah gen DRD2 yang memiliki reward deficiency, atau bisa dibilang mereka merasakan dopamin yang lebih sedikit dibandingkan dopamin orang lain. Karena hal tersebut, mereka cenderung mencari pemicu yang lebih kuat seperti alkohol ataupun zat lainnya. Kalian bisa bayangkan dopamin sebagai rasa manis, reseptor sebagai lidah, zat seperti alkohol sebagai permen, sedangkan gen akan menentukan seberapa peka lidah kamu. Sebelum lanjut, mari kita pahami dulu apa itu reseptor, biar kita bisa lebih mudah memahami konsepnya. Simpelnya, reseptor adalah penerima sinyal di otak. Mereka menerima zat seperti dopamin, lalu mengirimkan sinyal supaya otak bisa merasakan, berpikir, dan bereaksi. Dalam skenario ini, akan ada dua orang yang dinamakan orang A dan orang B. Orang A memiliki kepekaan lidah yang normal atau cukup sensitif. Karena itu, dia makan satu permen saja sudah cukup dan terasa manis. Sedangkan orang B memiliki kepekaan lidah yang rendah. Karena itu dia perlu lebih banyak permen agar merasakan rasa manis dan merasa cukup. Karena kita sedang membicarakan mengenai sistem reward dan dopamin, ada satu konsep yang menurut saya sendiri cukup penting agar kita bisa memahami konsep adiksi reward ini, yaitu tolerance and escalation. Tolerance and escalation adalah proses saat otak membentuk toleransi yang mengakibatkan efek suatu zat semakin berkurang. Karena itu, muncullah eskalasi dalam keperluan dosis yang lebih banyak. Analogi sederhananya bisa kita bayangkan seperti berikut. Awalnya, kita meminum secangkir kopi dan sudah merasa segar. Lalu, lama-kelamaan, tubuh kita membentuk toleransi untuk kopi, yang membuat kita harus minum lebih banyak kopi untuk merasakan rasa segar yang sama, atau bisa dibilang akan ada eskalasi dosis. Untuk nikotin, di tubuh kita ada gen yang bernama CHRNA5, CHRNA3, dan CHRNB4 yang bertugas untuk membentuk nicotinic acetylcholine receptor. Nicotinic acetylcholine receptor sebenarnya dibuat dengan tujuan akan diaktifkan oleh zat acetylcholine di otak yang berfungsi untuk belajar dan memori, perhatian, gerakan otot, dan juga komunikasi antar neuron. Tetapi, yang terjadi malah, reseptor tersebut diaktifkan oleh nikotin yang memicu pelepasan dopamin karena reseptor tersebut juga berada di sistem reward. Variasi dari gen-gen tersebut bisa membuat kita protektif ataupun meningkatkan resiko dari nikotin dependence. Contohnya, jika kita memiliki variasi gen kurang sensitif terhadap sinyal normal atau membutuhkan stimulasi lebih besar, kita akan cenderung membutuhkan lebih banyak nikotin untuk merasa puas. Variasi lain juga dapat membuat reseptor lebih sensitif atau memberikan respon tidak nyaman saat menggunakan nikotin karena terasa terlalu kuat atau terasa tidak enak. Untuk cannabis sendiri atau ganja, peneliti menemukan dua lokasi gen penting yang mempengaruhi fungsi otak dan perilaku terkait dengan cannabis use disorder, meskipun buktinya masih terbatas. Lokasi pertama ada di kromosom 7 dekat gen FOXP2 yang mempengaruhi fungsi otak dan perilaku. Lokasi kedua ada di kromosom 7 yang mempengaruhi gen CHRNA2 dan EPHX2. Gen tersebut berkaitan dengan fungsi otak juga metabolisme. Bagi yang belum tahu apa itu kromosom, kromosom adalah tempat penyimpanan gen di dalam tubuh kita. Analogi simpelnya, tubuh kita itu perpustakaan. Kromosom itu buku di perpustakaan tersebut, sedangkan gen adalah isi tulisan di dalam buku. Lalu,
bagaimana variasi dari gen-gen ini mempengaruhi adiksi ganja. Gen-gen ini dapat mengatur seberapa kuat respon otak terhadap ganja dengan cara mengubah pembelajaran reward kita terhadap zat tersebut. Jadi, mari saya jelaskan satu persatu. Pertama-tama, ganja akan masuk ke otak yang akan mengaktifkan sistem reward menghasilkan kenaikan dopamin. Lalu otak akan mencatat pengalaman tersebut dan dievaluasi yang melibatkan beberapa bagian otak seperti frontal cortex, amigdala, dan lain-lain. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi apakah perlu diulang atau tidak. Gen tersebut berperan penting dalam evaluasi karena gen tersebut terlibat dalam seberapa kuat reward akan terasa dan seberapa cepat otak akan belajar, yang pastinya akan mempengaruhi kuat kontrol diri kita terhadap zat tersebut. Namun, perlu diingat, genetik bukanlah penentu segalanya. Ia hanya meningkatkan resiko, bukan menentukan akhir. Seseorang bisa saja memiliki gen resiko kecenderungan adiksi, tetapi jika ia tidak pernah mencobanya, adiksi tersebut tidak akan pernah terjadi. Dan bagi mereka yang sudah terjebak, termasuk orang-orang yang memiliki genetik resiko lebih tinggi, bukan berarti mereka tidak bisa lepas atau pergi. Perjalanannya mungkin akan lebih berat dan butuh usaha yang lebih besar, tetapi bukan berarti tidak ada jalan untuk kembali. Kalau kalian enjoy videonya dan melihat potensi dari channel kecil ini, boleh dong di like ataupun subscribe. Walaupun like atau subscribe itu gratis untuk kalian, tetapi itu bisa membantu saya tetap semangat dan terus mencoba untuk membuat konten ke depannya. Kalian juga bisa request di kolom komentar ke depannya pembahasan apa yang kalian tertarik untuk ditonton. Terima kasih.